Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lidinihillazi akmalahu wartadah. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi sayyidina Muhammadinilladzi jatabahu min khalqihi wasfafah. Wa ba'du fa'aqul. Pemirsa sekalian, ketemu lagi dengan saya di channel Aswif Halimi, channel yang berinovasi dalam hiburan dan nasihat. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas hukum menangisi mayit dan tentang sabar atas musibah. Al-Faqih Abu Lais rahimahullahu ta'ala berkata, menangis sambil menjerit-jerit atas mayit haram hukumnya, tapi kalau hanya sekedar menangis, tidak menjerit-jerit, hanya sekedar mengeluarkan air mata, maka tidak berdosa. Dan yang lebih utama lagi adalah bersabar. Karena Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya Allah akan memberi pahala yang besar bagi orang-orang yang bersabar dengan masuk surga tanpa hisab atau tanpa perhitungan amal. Dan diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang menjerit-jerit atas mayit dan orang yang ada di sekelilingnya dan orang-orang yang mendengarkan jeritannya akan dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para malaikat, dan dilaknat oleh semua manusia. Dan dalam hadis lain dikatakan, ketika putra Rasulullah SAW yang bernama Ibrahim wafat, Rasulullah bercucuran air mata. Maka Abdurrahman bin Auf berkata kepadanya, wahai Rasulullah, bukankah Tuhan melarang kami untuk menangisi mayit? Rasulullah menjawab, sesungguhnya yang aku larang adalah dua suara yang sangat buruk lagi jelek, yakni menjerit-jerit dan bernyanyi-nyanyi atas mayit, dan juga mencakar-cakar wajah dan merobek-robek baju. Tapi air mataku ini adalah air mata kasih sayang yang dijadikan oleh Allah di setiap hati orang-orang yang memiliki kasih sayang. Kemudian Rasulullah berkata, ketika hati bersedih, maka mata akan bercucuran. Dan hadis lain yang diriwayatkan oleh Wahab bin Kaisan radhiyallahu an, pada suatu hari Umar bin Khattab melihat seorang perempuan sedang menangisi mayit. Maka ia melarang perempuan itu menangis. Lalu Nabi berkata, biarkanlah wahai Abu Hafs, karena sesungguhnya mata tempat menangis dan hati tempat musibah, dan keislamannya baru saja, atau dia baru masuk Islam. Kesimpulannya, menangis, kalau hanya sekedar menangis biasa, mengeluarkan air mata, maka itu boleh. Tapi yang dilarang atau yang diharamkan adalah menjerit-jerit sambil diantaranya bernyanyi-nyanyi dengan suara yang buruk. Atau dalam bahasa Jawa, sambat-sambat. Ada lagi, kalau bahasa daerah kami, wangsalan atas mayit, dan lain-lain yang tidak diperbolehkan. Selanjutnya kita membahas tentang masalah sabar atas musibah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah bersabda, pertama kali yang Allah perintahkan kepada qalam untuk menulis di Lauhil Mahfuz adalah tulisan, Inni anallahu la ilaha illa ana Muhammadun abdi wa rasuli wa khairati min khalqi
Man istaslama liqada'i wa sabara ala bala'i wa syakara linu'ama'i aktubuhu sadiqan wa ab'athuhu ma'as sadiqin yaumal qiyamah wa udkhiluhul jannah wa man lam yastaslim liqada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala nu'ama'i wal yakhruj min tahti sama'i wal yatlub rabban siwa'i. Demikianlah yang pertama kali ditulis oleh kolam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya, sesungguhnya aku Allah tiada Tuhan selain aku. Muhammad adalah hambaku dan utusanku, serta pilihanku dari seluruh umatku. Barang siapa yang menerima pada ketentuanku, qadokku atau takdirku, dan sabar atas musibahku, serta bersyukur atas nikmat-nikmatku, maka aku akan mencatatnya sebagai orang yang benar, as-siddiq. Dan kelak di hari kiamat akan aku bangkitkan bersama para siddiqin, lalu aku masukkan ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak menerima kepastianku atau qadokku atau takdirku, dan tidak bersabar atas musibahku, serta tidak bersyukur atas nikmatku, maka keluarlah dari kolong langitku dan carilah Tuhan selain aku. Sangat menakutkan, saudara. Jika kita diperintahkan untuk keluar dari kolong langit Allah, hendak kemana kita akan lari? Itulah tulisan pertama yang tercatat di Lauhil Mahfuz. Al-Faqih berkata, sabar atas bala atau ujian dan berzikir ketika mengalami musibah merupakan sebagian daripada kewajiban manusia. Karena apabila kita berzikir kepada Allah ketika menghadapi bala atau musibah, berarti kita ridha, rela dengan qada atau takdir dari Allah, dan sangat tidak disukai oleh setan. Setan sangat tidak suka ketika kita berzikir kepada Allah ketika mengalami musibah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, sabar terbagi dalam 3 perkara. Pertama, sabar dalam taat atau beribadah. Yang kedua, sabar dari meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga, sabar ketika tertimpa musibah. Pertama, barang siapa yang sabar dalam mematuhi perintah Allah, maka Allah akan menaikkan derajatnya sampai 100 derajat, yang antara satu derajat dengan derajat yang lain sejauh jarak antara langit dan bumi. Sabar ketika kita berpuasa, sabar ketika kita sholat tarawih, sabar ketika kita melakukan hal-hal yang baik. Karena semua apa yang kita lakukan dari kebaikan pasti akan diuji oleh Allah dengan rasa malas, rasa perih, dan lain-lain. Yang kedua, sabar dari meninggalkan maksiat. Barang siapa yang sabar untuk tidak melakukan maksiat, maksiat itu ada di hadapannya, tapi ia bersabar untuk tidak melakukan maksiat, maka Allah akan memberinya 600 derajat di akhirat, yang antara satu derajat dengan derajat yang lain sejarak antara langit dan bumi. Dan barang siapa yang sabar atas musibah, atau yang terakhir, maka Allah akan memberinya pahala masuk surga tanpa perhitungan amal, tanpa hisab. Wallahu a'lam bishawab. Itulah 3 daripada ketentuan sabar. Lalu apakah yang disebut sabar itu? Sabar itu adalah menerima ketika musibah itu datang atau baru datang. Jadi kalau sudah berupaya, repot, lelah,
kemudian menerima, itu bukan sabar. Tapi arti kata sabar itu adalah ketika musibah itu datang, kita langsung berzikir dan bisa atau berupaya untuk menerimanya. Berbeda dengan ketika kita tidak menerima lalu berupaya, setelah lelah kemudian kita bilang, "Dahlah, sabar saja." Itu bukan sabar namanya, itu karena ketidakmampuan atau sudah tidak lagi berdaya. Demikianlah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.